setiap jalanku. Yesusku, kebaikan-Mu nyata bagiku. Betapa baiknya Tuhan, tak dapat ku balas kebaikan-Nya. Anugerah melimpah di setiap jalanku. Yesusku, kebaikan-Mu nyata bagiku. Kau mahkotaiku dengan kebaikan-Mu. Kau dandaniku dengan kebaikan-Mu. Kau penuhi jalanku dengan kebaikan-Mu. Yesusku, ku hidup karena kebaikan-Mu. Kau mahkotaiku dengan kebaikan-Mu. Kau dandaniku dengan kebaikan-Mu. Kau penuhi jalanku dengan kebaikan-Mu. Yesusku, ku hidup karena kebaikan-Mu. Kau penuhi jalanku dengan kebaikan-Mu. Yesusku, ku hidup karena kebaikan-Mu. Kau penuhi jalanku dengan kebaikan-Mu.
kembali Bapak Ibu pemirsa Family Altar Action yang diberkati Tuhan Yesus. 10 menit lalu Bapak Ibu kita sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan 10-15 menit ke depan buka hatimu, kita akan belajar kebenaran firman ini bersama-sama. Tapi mendahulunya saya ajak kita semua berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami kembali dapat bertemu bersama-sama. Kami butuhkan firman-Mu. Kami butuhkan akan Roh Kudus untuk mengajar kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang seperti Tuhan Allah mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Diberkatilah kami semua saat ini. Haleluya. Amin. Kita akan belajar 5 ayat dari Matius pasal yang ke-7, ayat pertama hingga yang ke-5. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata-kata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Haleluya. Sangat luar biasa sekali bahwa kita dapat belajar dari pasal 7 ayat 1 sampai 5. Sekedar intermezzo bagi semua, beberapa teolog berani berkata bahwa pasal 5 sampai pasal 7, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dari Injil Matius ini adalah merupakan undang-undang dasar, ya, bagi kita semua orang Kristen. Undang-undang dasar kerajaan sorga. Artinya ini sangat fundamentalis banget bagi kita untuk kita hidupi. Ini nggak bisa aku nggak bisa, beta tidak bisa, nggak bisa. Kita semua harus mampu melakukannya. 5 ayat ini, 5 ayat yang kita lihat tentang hal penghakiman. Kenapa Yesus berkata gini? Jangan menghakimi. Kurang lebih ada 3 hal kita dapat belajar dari 5 ayat ini. Ayat pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saya sebut ini sebagai hukum tabur tuai. Tuhan berkata jangan menghakimi. Kalau tidak, kamu juga pasti dihakimi. Nah, kita udah tahu ya, kalau dihakimi itu sangat tidak enak. Sangat tidak enak, Bapak Ibu. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tidak mau dihakimi, jangan menghakimi. Berarti pada kita semua akan ada saat di mana seperti itu akan terjadi. Menghakimi, kita merasa diri seakan-akan jauh lebih benar daripada orang lain. Sementara hukum tabur tuai ini akan terjadi. Istri saya dalam khotbahnya berkata, hidup kita seperti roda pedati. Ada saat di atas, ada saat di bawah. Tidak ada satu orang terus hebat sepanjang hidupnya. Ada saat di mana kita akan terjebak pada masa-masa kelam kita. Waktu Tuhan berkata jangan menghakimi karena ada masa nanti kita dihakimi, sebenarnya Tuhan lagi mengajar kepada gereja menelanjangi kita, bahwa pada kita tetap ada sisi yang gelap. Siapapun Anda, saya berani berkata dari presiden sampai pengemis, dari pendeta sampai penjahat, tidak ada satu orang pun yang 100% benar. Semua kita ada sisi-sisi gelap. Nah, begitu mudah kita menjustifikasi seseorang waktu kita kelihatan dia berbuat salah. Nah, kita lupa bahwa kita punya potensi juga
untuk berbuat salah. Nah kalau itu sampai terjadi, apa yang akan kita lakukan? Nggak enak. Saya sering melihat ya, memang nggak semua, tetapi dominan orang yang suka bicara, orang yang suka mengkritik. Begitu dikritik balik, dia akan membalas. Karena memang kebanyakan kita pandai hanya melihat kesalahan orang, sementara kita sendiri nggak pandai untuk melihat bahwa kita pun punya potensi yang sama. Supaya kita jangan dihakimi, ya mari jangan menghakimi. Tabur tuai itu pasti adalah Bapak Ibu. Anda tabur baik, Anda tuai baik. Anda tidak mungkin tanam pohon mangga, tetapi tiba-tiba panennya rambutan. Anda tanam pohon durian, Anda panennya nenas. Agak mungkin. Anda menanam pohon durian, Anda akan menuai durian. Jangan menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Masa penghakiman itu gak enak. Ini kan suasananya seperti persidangan. Ya, mana yang enak Bapak Ibu? Mana yang enak? Dalam masa-masa seperti itu tidak ada yang enak. Tidak semua orang ingin ada dalam situasi seperti itu. Dan itu Tuhan bilang, masa yang tidak enak ini jangan sampai datang kepadamu. Karena itu perbiasakan mulutmu, jangan suka menghakimi. Ayat 3 dan 4. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balut di matamu tidak kau lihat? Peribahasa di sekolah, kalau saya nggak salah ya, semut di seberang lautan kau lihat, gajah di pelupuk mata tidak kau lihat. Maksudnya apa ayat 3 dan 4 ini? Ya, itu tidak adalah bahwa semua kita pada dasarnya pasti akan memiliki kesalahan. Cuma terkadang kita tidak tahu bahwa kita itu salah. Kita berpikir kita selalu benar. Bahkan karena balok yang besar di mata kita, kita sampai lupa untuk mengukur apakah ini fakta ataukah kebenaran. Fakta adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan kasat mata, belum tentu benar. Tapi kalau kebenaran, yes, tidak dapat terbantahkan oleh manusia maupun oleh surga. Fakta adalah sesuatu yang oleh manusia dikatakan benar, tapi belum tentu Tuhan berkata itu benar. Karena yang tersembunyi dalam hati manusia bisa menilainya cuma Tuhan. Kita bisa berakting secara sosial. Seperti saya bisa memakai jubah kependetaanku dan semua orang tidak bisa berkata saya seorang penjahat. Tapi kebenarannya Tuhan bisa berkata saya ini penjahat. Aku Bapak Ibu lihat Matius 7 ayat 21-23. Orang-orang yang melakukan mujizat, siapa yang berani bilang bahwa mereka itu penjahat? Tapi bagi surga mereka penjahat. Faktanya mereka dipuji di dunia, tetapi di surga kebenarannya mereka bahkan tidak dikenal. Orang mengagumkan mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Matius 7 ayat 21-23. Fakta di Korazim, fakta di Betsaida terjadi banyak mujizat. Kita berpikir itu kota-kota yang diberkati. Tuhan berkata pada akhir zaman, Sodom, Gomora, Sidon punya penghakiman jauh lebih ringan daripada kota-kota itu. Fakta hanya mata dan sebuah pendengaran yang dapat menilai. Tapi kebenaran surga pun mengakui. Nah karena kita hanya karena terbatasi pada fakta. Nah Tuhan mengajar ini, jangan menghakimi. Berpikirlah tentang hal itu Bapak Ibu. Berpikirlah, ayo mulai berpikir malam ini. Bahwa kita bisa lihat selumbar di mata orang, tapi balok di mata kita tidak lihat. Mungkin engkau tidak mencuri, mungkin engkau tidak membunuh, mungkin engkau tidak berzina, tapi kau tidak baca Alkitab tiap hari saja. Sekalipun kau pelayan Tuhan, sekalipun kau kelihatan benar di hadapan manusia, faktanya kau benar, tapi di hadapan Allah, orang yang tidak membaca Alkitab adalah orang yang sombong. Sebab apa? Dia merasa diri dia bisa hidup benar.
Bapak Ibu masih ingat kisah seorang muda yang mau ikut Yesus. Yesus bilang bikin A, B, C, sudah. Bikin hukum Taurat, sudah. Yesus bilang apa? Satu lagi, jual harta. Faktanya anak muda ini luar biasa, melakukan kebenaran firman. Itu fakta. Hampir tidak ada cacat pada dia. Tapi kebenarannya Tuhan menilai hatinya terikat pada harta. Dan itu sebuah kejahatan bagi sorga. Sekali lagi Bapak Ibu, kita dilarang menghakimi. Karena kita sama sekali, saya ulangi, kita sama sekali terbatasi oleh penglihatan dan pendengaran. Tidak ada satu orang pun yang bisa menilai pikiran dan hati manusia. Jangan sampai kita berkata orang lain salah. Pada kesalahan kita di depan mata pun kita tak sadar. Dan hal yang ketiga, kenapa kita tidak boleh menghakimi, ini yang mengerikan. Tuhan berkata gini, hai orang munafik. Ternyata bagi orang yang suka menghakimi, label surga baginya adalah orang munafik. Kenapa? Ya Tuhan tidak suka orang yang merasa dirinya benar. Sebab kita semua punya potensi untuk salah. Hari ini Anda benar, yes. Belum tentu besok. Karena itu Tuhan paling tidak suka kita menghakimi orang. Karena itu adalah predikat orang munafik. Nah, enak ya kita dibilang munafik. Ya, ada banyak pengertian, tetapi mungkin istilah pasar yang paling tepat untuk munafik, orang bermuka dua. Normalnya manusia itu bermuka satu. Kalau ada yang bermuka dua, kita sebut itu sebagai abnormal. Muka kita satu, wajah kita satu. Orang munafik itu berwajah dua. Kita susah. Berteman dengan orang munafik itu sangat susah. Dia bisa jual kita. Dia bisa tikam kita dari belakang dan kita nggak tahu. Di depan kita senyum, di belakang kita maki-maki kita. Munafik. Nah, surga melihat orang yang suka menghakimi itu sebagai bagian dari kemunafikan. Nah, kalau label surga kita munafik, mimpi apa kita akan ada di Yerusalem baru. Jadi jangan bodoh Bapak Ibu. Memang kita harus diajar mengontrol akan lidah kita, perkataan kita. Berhenti menghakimi orang. Introspeksi diri. Jangan merasa lebih benar dari orang. Satu-satunya kebenaran yang tidak terbantahkan adalah firman Allah. Sekali lagi, apa yang kau sebut benar itu hanyalah fakta. Kebenaran sesungguhnya yang dapat menilainya adalah Tuhan sendiri. Saran saya, mulai malam ini, berhenti menghakimi. Berhenti merasa diri lebih benar dari orang. Tahu dirilah bahwa Anda, bahwa saya punya potensi juga melakukan kesalahan. Tuhan memberkati. Bapa di surga, hamba sudah selesai menyampaikan firman Allah. Aku berdoa supaya setiap suami yang mendengar berhenti menghakimi istri. Setiap istri yang mendengar berhenti menghakimi suami. Setiap orang tua anak-anak yang mendengar berhenti saling menghakimi. Setiap orang yang mendengarkan firman berhenti dalam nama Yesus untuk saling menghakimi. Bapa, berikan kepada setiap suami, istri, kepada orang tua, anak, kepada pemimpin, kepada bawahan, kepada semua yang membangun pertemanan dimanapun. Kami punya sense tahu diri harus ada. Supaya kami tahu diri menata hidup kami. Kami tahu diri bahwa kami juga punya cacat, punya salah. Kami tidak gampang menceritakan keburukan orang lain. Kami tidak gampang menghakimi sesama kami. Pulihkan setiap rumah tangga. Pulihkan setiap keluarga. Pulihkan setiap pertemanan. Pulihkan setiap hubungan orang tua dan anak, suami dan istri. Dalam nama Yesus, aku berdoa mulai hari ini. Kami berhenti menghakimi. Karena ada masa di mana dan itu sangat menyakitkan, kami akan dihakimi. Kami tidak mau masuk dalam golongan orang munafik.
Karena golongan ini sangat dibenci oleh sorga. Bapak, aku berdoa bagi setiap tubuh yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan aku percaya lewat Family Altar Action selalu mengalir kuasa yang menyembuhkan, selalu mengalir dan menyembuhkan setiap penyakit, karena kuasa Allah ada dalam setiap sesi Family Altar Action. Jamah setiap yang sakit dan sembuhkan. Semua yang sedih, semua yang lagi terpuruk, aku berdoa engkau bangkit dalam nama Yesus. Keluar dari kesedihanmu, bangkit dari keterpurukanmu. Kasih Allah siap membawa engkau bangkit lagi dan menikmati yang baru. Tuhan beri kekuatan kepada semua pemirsa Family Altar Action. Ku angkat tanganku, tidak sia-sia investasi 30 menit ini. Mereka belajar memuji menyembah, belajar mendengarkan firman Allah. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, mereka diberkati Tuhan. Dalam damai sejahtera Allah, dalam limpah sayang anugerah Yesus, oleh kekuatan Roh Kudus, berkat Allah ini menjadi milik mereka semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan berkati. Saya yakin Bapak Ibu pasti diberkati. Ya, kesembuhan adalah milikmu, tetapi terlebih adalah perubahan hidup. Kita harus setiap hari hidup untuk melakukan kebenaran firman dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Family Altar Action selalu hadir Rabu dan Jumat. Disiarkan dari Desa Paso, Kota Ambon, Maluku. Kami ada untuk membangun persahabatan persekutuan secara online. Family Altar Action adalah persekutuan ibadah online. Anda dari gereja mana saja tidak ada masalah. Anda berada di mana saja tidak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu ingat, Rabu dan Jumat jam 21 waktu Indonesia Timur. Sesuaikan waktunya dengan Bapak Ibu punya tempat di mana Bapak Ibu berada, dan kita bertemu setiap Rabu dan Jumat. Bagikan link ini kepada siapa saja, biarlah bertambah hari kita bertambah banyak berkumpul bersama-sama mengalami Tuhan. Ada nomor-nomor telepon di bawah ini, Bapak Ibu bisa hubungi. Ini tim saya untuk mendoakan Bapak Ibu semua. Dan silakan Anda menabur, ada barcode untuk Anda bisa menabur setelah acara ini. Tuhan memberkati sampai kita bertemu kembali dalam edisi Family Altar Action berikutnya. Shalom.